Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya dan semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi teks drama. Teks drama ini mungkin kalian pernah belajar ya ketika di SMP. Nah, kita akan pelajari kembali drama ini. Silakan disimak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita akan bahas pengertian drama terlebih dahulu. Drama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi, dan sebagainya. Drama berarti perbuatan, tindakan atau action. Drama dapat pula diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita, berupa kisah dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Nah, dalam KBBI, drama ini memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting, atau dialog yang dipentaskan. Nah, ini maksudnya lebih ke teksnya ya, teks drama. Oke, pengertian yang kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Nah, jadi drama ini memang khusus dibuat untuk pertunjukan teater. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk drama. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Nah, yang pertama jenisnya drama puisi. Drama puisi ini sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Cakapan itu maksudnya dialog ya. Yang kedua, drama prosa. Drama prosa ini dialognya disusun dalam bentuk prosa. Kemudian, kedua, berdasarkan sajian isinya. Berdasarkan isinya, jenis yang pertama yaitu ada drama tragedi atau drama duka. Nah, drama ini menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan si tokoh pada keputusasaan dan kehancuran. Dapat juga berarti drama serius ya, yang melukiskan pertikaian antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Yang kedua, ini dramanya komedi. Nah, drama ringan yang bersifat menghibur, walaupun selorohan di dalamnya dapat bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia. Jenis yang ketiga yaitu tragikomedi. Nah, drama duka ria. Nah, di sini dramanya sebenarnya menggunakan alur duka cita, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, berdasarkan kuantitas cakapan atau ucapan atau dialog. Nah, yang pertama itu ada pantomim. Pantomim ini drama tanpa kata-kata, jadi dia hanya berupa gerakan. Yang kedua, mini kata. Mini kata ini drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Yang ketiga, dialog monolog. Nah, dialog monolog ini drama yang biasanya yang banyak menggunakan kata-kata. Yang keempat, ini berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya. Nah, yang pertama itu ada opera. Opera ini lebih menonjolkan ke seni suara atau musik. Yang kedua, ada sendera tari. Nah, kalau sendera tari ini dramanya menonjolkan seni drama dan tari. Yang ketiga, tablo. Tablo ini drama tanpa gerak dan dialog. Nah, selanjutnya, ciri-ciri drama. Ciri-ciri yang pertama yaitu seluruh cerita drama berbentuk dialog, baik itu untuk dialog atau naratornya. Yang kedua, dialog dalam teks drama tidak menggunakan tanda petik karena bukan kalimat langsung. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang biasa disebut pramagung, yang harus dilakukan oleh tokoh pemeran bersangkutan. Petunjuk tersebut ditulis dalam tanda kurung atau dapat juga menggunakan jenis huruf yang berbeda dengan jenis huruf pada dialog. Yang keempat, petunjuk dalam naskah drama ini terletak di atas dialog atau di samping kiri dan kanan dialog. Nah, kemudian ini ada struktur drama. Ini merupakan bagian dari struktur drama. Nah, struktur drama ini ada 3 ya. Nah,
Ada prolog, dialog, epilog. Tetapi di dalam dialog masih dibagi lagi menjadi 3. Ada orientasi, konflik, resolusi. Nah, ini penjelasannya. Prolog. Prolog apa sih? Prolog itu kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita. Biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, biasanya ini prolog ini ada sebuah narasi di awal teks drama. Nah, itu biasanya itu namanya prolog. Yang kedua, dialog. Dialog ini percakapan para pemain. Nah, dialog ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi itu suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini bagian tengah cerita. Nah, konflik ini mulai dikembangkan di dalam komplikasi. Nah, si sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Nah, di sini sudah muncul konflik ya. Kalau tadi orientasi baru mengajukan konflik, ada konflik baru memperkenalkan tokoh dan menggambarkan situasi cerita. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini baiknya muncul secara logis dari apa yang telah ada di komplikasi. Nah, titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Nah, yang ketiga yaitu epilog. Epilog ini kata penutup, biasanya berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Nah, bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, ini biasanya berupa narasi ya, sama seperti prolog. Bedanya kalau prolog itu narasinya ada di awal teks drama dan epilog ada di akhir teks drama. Nah, ini ada istilah babak dan adegan. Kalian harus tahu di dalam teks drama itu ada yang namanya babak dan adegan. Babak ini merupakan bagian besar dalam suatu drama atau lakon. Satu babak ini biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Sedangkan adegan ini bagian dari babak dalam lakon. Nah, adegan ini hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Nah, biasanya kalau adegan itu dibedakan dengan munculnya tokoh baru atau perubahan latar tempat. Nah, kalau babak itu babak ini terdiri dari beberapa adegan. Nah, karena babak ini merupakan suatu peristiwa yang besar, ada perubahan atau perkembangan dari peristiwa yang dialami si tokoh itu. Jadi bisa membedakan ya antara babak dan adegan. Kalau babak itu ditandai ada beberapa adegan yang ditandai adanya perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utama. Sedangkan adegan ini ditandai dengan adanya tokoh baru yang muncul atau perubahan latar tempat. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam dialog. Ada tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh ini seperti yang kalian tahu yaitu pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku lain, sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Sedangkan wawancang ini adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita tersebut. Yang ketiga, kramagung. Kramagung ini petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung ini biasanya dituliskan dalam tanda kurung. Nah, biasanya dicetak miring, ada juga yang tidak. Ada juga yang dibedakan ukuran size-nya atau jenis fontnya berbeda dengan dialog. Berikut ini adalah contoh ya, contoh dari tokoh, wawancang, dan kramagung yang barusan dijelaskan. Nah, yang pertama ini ada prolog. Ini prolog berupa narasi
yang letaknya di awal teks drama. Nah, ini bisa kalian lihat yang di dalam kurung dan dicetak miring, ini namanya kramagung, tindakan yang harus dilakukan oleh si tokoh tersebut. Bahri melihat Murni, ia berdiri. Nah, berarti tokoh Bahri ini harus melakukan atau melihat Murni dan ia langsung berdiri. Itu yang harus dilakukan oleh tokoh Bahri, itu namanya kramagung. Nah, selanjutnya selain itu ini ada dialog. Dialog ini yang harus diucapkan oleh si tokoh ini, pembela, yang sebagai pembela. Nah, di terakhir yang paling akhir ini Murni mengangguk. Berarti kan tokoh Murni ini harus melakukan tindakan mengangguk. Ini juga yang disebut kramagung. Jadi bisa kalian bedakan ya, mana itu kramagung, dialog, dan tokoh. Tokoh ini ya ini pembela. Ini adalah tokohnya. Tokoh yang sebagai memiliki peran. Baiklah, cukup sekian materi drama untuk hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.